kota Mekah, hiduplah seorang saudagar kaya bernama Affan bin Abu al-As bin Umayyah. Ia salah seorang saudagar kaya yang cukup disegani di kalangan suku Quraisy dan pemilik kafilah-kafilah dagang. Affan menikah dengan seorang perempuan dari keluarga terpandang, yaitu Arwa binti Quraisy bin Robi'ah, cucu Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Kemudian Arwa melahirkan seorang anak laki-laki bernama Utsman di Thaif. Utsman bin Affan lahir pada tahun 570 Masehi. Pada tahun itu pula Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Utsman diasuh oleh ibu dan ayahnya dalam suasana kehidupan yang kaya dan sejahtera. Pada usia dini, Utsman belajar baca tulis dan sastra pada seorang guru. Utsman tumbuh sebagai anak yang terpelajar dan berbudi luhur, mudah bergaul namun pemalu. Ia berkarakter lembut, berparas tampan, berperawakan sedang, tidak pendek dan tidak tinggi. Warna kulitnya kecoklatan, berjenggot panjang dan kepalanya tidak berambut. Utsman mendapat warisan kekayaan dari ayahnya. Ia bekerja sebagai pedagang dan memperoleh harta berlimpah hingga termasuk saudagar kaya di kalangan suku Quraisy. Rumahnya luas dilengkapi dengan segala perlengkapan rumah seperti karpet dan alas duduk. Ia tinggal bersama keluarganya dan orang-orang di sekitarnya seperti pelayan dan penjaga rumah. Sifat-sifat luhur yang dimiliki Utsman bin Affan membuatnya tidak terlambat memenuhi panggilan kebenaran dan memeluk Islam. Ketika Utsman bin Affan sedang duduk di rumahnya, Abu Bakar masuk, kemudian mengucapkan salam dan berkata, "Wahai Utsman, engkau adalah pribadi yang tangguh, karena kebenaran tidak pernah bersembunyi di balik kebatilan." Mendengar kata-kata sahabatnya, Utsman terkaget dan berkata, "Dengan apa engkau melihatku bahwa aku jauh dari kebenaran?" Abu Bakar berkata, "Apakah patung yang disembah oleh kaum Quraisy itu dapat memberi manfaat? Sungguh, patung itu hanya benda mati yang dibuat oleh tangan manusia. Kemudian mereka sembah. Ini adalah syirik. Mengapa engkau tidak menyembah Allah yang Maha Suci? Dialah pencipta langit dan bumi serta seluruh makhluknya." Utsman merenungkan semua yang dikatakan Abu Bakar. Lalu ia menoleh kepada Abu Bakar dan berkata, "Apa yang mesti aku lakukan, wahai sahabatku?" Abu Bakar menjawab, "Memenuhi panggilan Islam, percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mengutus Muhammad bin Abdillah, seorang laki-laki yang jujur dan terpercaya, sebagai seorang rasul untuk membawa petunjuk dan agama yang benar. Jika kamu memeluk Islam, Allah akan memberikan kasih sayang kepadamu dan petunjuk atas kuasanya." Utsman bin Affan langsung berdiri dan pergi bersama Abu Bakar menuju rumah Rasulullah. Beliau menyambut dengan penuh sukacita. Kemudian beliau mempersilahkan Utsman duduk di sampingnya dan menceritakan bagaimana beliau menerima wahyu dari Allah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutusnya sebagai nabi untuk memberi petunjuk kepada manusia, yaitu jalan Islam yang membawa keselamatan bagi manusia, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Salah satu kalimat yang diucapkan Rasulullah kepada Utsman adalah, "Wahai Utsman, penuhilah panggilan Allah menuju surganya." Tiba-tiba, hati Utsman dipenuhi oleh cahaya keimanan. Utsman mengucapkan 2 kalimat syahadat. Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali memeluk Islam, dan orang pertama dari keturunan Bani Umayyah yang masuk Islam. Namun, Utsman menganut Islam secara sembunyi-sembunyi selama beberapa tahun, karena sejak wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW selama 3 tahun, beliau dan kaum muslim berdakwah dan beribadah dengan penuh kesabaran dan sembunyi-sembunyi. Tetapi
Pemuka Quraisy akhirnya mengetahui dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Suku Quraisy tidak menerima kenyataan itu karena khawatir dakwah Nabi Muhammad semakin menyebar dan dapat mempengaruhi pemimpin Quraisy. Suku Quraisy melancarkan permusuhan dan tipu muslihatnya sehingga tidak seorang pun dari kaum muslimin lepas dari siksaan dan aniaya. Keimanan Utsman telah diketahui pamannya. Kemudian pamannya yang bernama Al-Hakam mengikat Utsman kemudian menyiksanya dan tidak akan melepaskannya sebelum ia meninggalkan Islam atau mati. Tetapi kekejian Al-Hakam tidak berarti sedikit pun karena begitu kuatnya keimanan Utsman. Utsman tetap sabar menerima siksaan pamannya, sehingga akhirnya Al-Hakam bosan sendiri. Al-Hakam tahu bahwa ia tidak akan berhasil menjauhkan keponakannya dari Islam. Lalu ia meninggalkan Utsman dengan penuh kemarahan dan kedengkian. Seluruh keluarga dan kerabat Utsman marah, tetapi Utsman tidak memedulikannya. Keimanan Utsman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membakar kemusyrikan dan kekafiran. Walaupun semua keluarga dan kerabatnya dari Bani Umayyah marah. Siksaan kaum Quraisy makin keras dan kejam terhadap kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka hijrah ke Habasyah agar terhindar dari siksaan kaum Quraisy. Utsman bin Affan ditemani istrinya Ruqayyah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin yang lain hijrah ke negeri Habasyah atau Ethiopia. Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyatakan diri masuk Islam. Tidak ada jalan lain bagi kaum muslimin kecuali bersatu. Mereka tidak mengenal siapapun di negeri itu dan tidak memiliki tempat tinggal. Tetapi dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menjadi saudara yang saling membantu dan saling mencintai satu sama lain. Di antara mereka ada Utsman bin Affan yang mampu dan memiliki banyak harta, sehingga ia membantu sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk hijrah ke kota Yathrib secara sembunyi-sembunyi. Kaum Quraisy berusaha untuk mencegah mereka agar tidak berhijrah, namun usaha mereka gagal. Kemudian mereka membuat tipu muslihat untuk memisahkan suami istri, membiarkan mereka tetap tinggal di Mekah jika mereka berasal dari suku Quraisy, atau mereka akan mengambil harta yang ditinggalkan, sehingga kaum muslimin berhijrah hanya dengan jiwa dan agamanya. Segala tipu daya yang digunakan kaum Quraisy untuk menghancurkan Islam tidak berhasil. Kaum muslimin dengan sabar menghadapi kekejaman kaum Quraisy. Rasulullah selalu menginginkan perdamaian. Utsman bin Affan adalah seorang muslim yang jujur, tulus, dan seorang sahabat yang agung. Beliau berkorban memberikan segala usaha dan harta bendanya demi Islam. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kaum muslimin mengalami kesulitan air minum. Di sana ada sebuah mata air yang dikenal dengan Bi'ru Raumah, Sumur Raumah milik seorang Yahudi. Dia biasa menjual satu timba air dengan harga yang sangat mahal. Rasulullah berharap ada seorang muslim yang mampu membelinya, karena kebanyakan kaum muslimin, terutama kaum muhajirin, berasal dari kalangan fakir miskin. Mereka tidak mampu untuk membeli air dengan harga yang diinginkan orang Yahudi itu. Utsman bin Affan akan membeli sumur milik orang Yahudi itu, tetapi ia menolaknya. Utsman bin Affan menawar untuk membeli separuhnya saja dengan harga tinggi, yaitu sekitar 12.000 dirham, dengan catatan bahwa suatu hari milik Yahudi, satu hari berikutnya milik Utsman. Pemilik sumur itu menyetujui tawaran Utsman bin Affan. Kaum muslimin mengambil air ketika giliran Utsman. Kemudian pemilik sumur itu menawarkan kepada Utsman untuk membeli separuhnya lagi. Maka Utsman membeli sumur tersebut. Akhirnya sumur itu menjadi milik kaum muslimin.
Semua ini berkat kedermawanan Utsman bin Affan. Seperti itulah kehidupan Utsman bin Affan. Ia hidup dalam kondisi keislaman yang tulus ikhlas penuh kedermawanan. Utsman bin Affan termasuk orang yang paling dermawan di antara sahabat-sahabatnya. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar Asy-Siddiq ditunjuk sebagai pemimpin sesuai kesepakatan kaum muslimin. Utsman bin Affan tetap mendampingi Abu Bakar. Ketika Abu Bakar Asy-Siddiq meninggal, Umar bin Khattab ditunjuk kaum muslimin untuk menjadi khalifah berikutnya. Setelah Umar bin Khattab menerima pergantian kepemimpinan, Utsman bin Affan tetap setia mendampinginya. Umar selalu minta pendapat Utsman, bahkan beliau melaksanakan pendapat Utsman dalam mendata penduduk dan menghitung bantuan. Setelah Umar bin Khattab meninggal, kaum muslimin menunjuk Utsman bin Affan sebagai khalifah berikutnya. Setelah menjadi khalifah, tiba-tiba terjadi pemberontakan bersenjata dari berbagai penjuru. Romawi telah melanggar janji-janji sebelumnya dan melakukan blokade negeri-negeri Persia. 6 tahun pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan berlangsung aman. Setelah itu muncul banyak kesulitan karena pihak pemberontak semakin keras menuntut khalifah agar mencopot keluarga dekatnya, terutama para gubernur yang ditunjuk Utsman. Mereka juga meminta Utsman agar tidak membiarkan keluarga dekatnya mengambil kekayaan dengan serakah. Utusan dalam jumlah besar dari Mesir, Kufah, dan Basrah datang mengajukan tuntutan kepada khalifah. Di antara tuntutan yang paling penting adalah agar Khalifah Utsman memecat para gubernur atau pemerintahan yang ditunjuknya ke beberapa wilayah negeri Islam. Dalam kondisi demikian, tiba-tiba ada berita yang sampai ke kota Madinah bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan telah mengirim bala tentaranya untuk memerangi kaum pemberontak, dan mereka sudah mendekati kota Madinah. Ternyata berita tersebut tidak benar. Isu-isu ini membuat para pemberontak semakin waspada dalam melakukan pengepungan atas kediaman khalifah. Sebagian dari mereka melompati rumah yang berdekatan dengan kediaman Khalifah Utsman. Mereka berhasil masuk ke dalam rumah khalifah. Pada saat itu, beliau sedang membaca Al-Quran. Tanpa ragu-ragu, para pemberontak membunuh Khalifah Utsman bin Affan di dalam rumahnya. Utsman bin Affan wafat setelah 12 tahun memangku jabatan khalifah. Semoga Allah memberi kasih sayangnya kepada Utsman bin Affan, pemilik dua cahaya. Beliau telah mengabdikan dirinya dengan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Di antara usaha-usaha yang dilakukan Utsman adalah menuliskan kembali mushaf. Kemudian beliau memerintahkan untuk memperbanyak mushaf tersebut, lalu mengirimkan satu mushaf ke setiap negeri Islam agar menjadi pedoman bagi umat manusia.